Universitas Alma Ata, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dengan bidang pengajaran, yang mana ini merupakan salah satu persyaratan untuk memenuhi sertifikasi dosen. Saya merupakan dosen pengampu pada mata kuliah Maternal and Child Nutrition. Mata kuliah ini ditempuh pada saat semester keempat. Mata kuliah ini berjumlah 4 SKS dengan SKS 3 teori dan 1 SKS praktikum. Blok Maternal and Child Nutrition ini mahasiswa diminta belajar terkait dengan karakteristik fisiologis siklus kehidupan, mulai dari masa kehamilan, bayi, menyusui, balita, anak usia sekolah hingga usia remaja. Capaian pembelajaran lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain CPL 1 yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga, menguasai konsep asuhan gizi, patofisiologi, ilmu dietetik, dan penyakit tidak menular secara mendalam pada kelompok ibu dan anak serta anak. Kemudian CPL keempat, mampu mendesain dan mengelola pendidikan gizi menggunakan media sesuai dengan karakteristik usia sasaran. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu memahami, menjelaskan, dan merencanakan kebutuhan gizi sesuai dengan karakteristik fisiologis pada ibu dan anak. Dan yang kedua, mampu merencanakan intervensi atau asuhan gizi yang tepat berdasarkan analisis kondisi kesehatan serta faktor lingkungan yang mempengaruhi dan memberikan edukasi menggunakan metode yang sesuai dalam upaya penanganan masalah gizi dan kesehatan pada ibu dan anak dengan memperhatikan etika dan budaya yang berlaku di masyarakat. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini meliputi aspek delivery, interaction, and assessment. Untuk aspek delivery, materi akan disampaikan kepada mahasiswa melalui kuliah berupa ceramah dan juga nantinya mahasiswa akan diberikan modul pembelajaran dan juga video. Kemudian untuk interaction, mahasiswa nantinya akan diminta untuk menyelesaikan suatu tugas yang kemudian nantinya akan didiskusikan di kelas. Kemudian nantinya akan diberikan kuis seperti dalam bentuk Mentimeter atau Kahoot, dan juga nanti akan ada problem based learning yaitu melalui tutorial atau pembentukan kelompok kecil untuk menyelesaikan suatu masalah yang sudah diberikan di dalam modul. Sedangkan untuk assessment nanti akan dilakukan secara objektif melalui beberapa persentase meliputi kehadiran 10%, keaktifan 20%, kemudian diberikan tugas yaitu sejumlah 30% dan juga ujian akhir blok sebanyak 40%. Materi penugasan dan diskusi pada mahasiswa akan diupload ke dalam laman LMS Universitas yaitu melalui learning-almata-edukasi.id. Referensi yang kami gunakan pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa sumber. Dua di antaranya yaitu pada buku Cross and Food and Nutrition Care Process edisi ke-15 serta dari pedoman WHO yaitu WHO Guideline for Complementary Feeding of Young Infant and Young Children of age 6 and 23 months of age pada tahun 2023. Saya sertakan video pembelajaran saya dalam mata kuliah Maternal and Child Nutrition dengan materi pemberian MPASI pada balita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita memulai kuliah hari ini, mari kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Oke, siang-siang hari ini kita mau belajar terkait dengan gizi anak, ya. Salah satunya kita belajar terkait dengan pemenuhan gizi untuk baduta atau kita sebut dengan pemberian MPASI. Kira-kira di sini teman-teman tahu nggak apa itu MPASI? Ada yang bisa berpendapat? Ya, silakan. Ya, makan pendamping ASI ya, singkatannya adalah makanan pendamping ASI. Tapi kira-kira diberikan untuk siapa makanannya? Setelah 6 bulan sampai usia berapa? Oke, kita akan bahas di kuliah hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, kita sebelum
mempelajari MPASI, terlebih dahulu kita harus tahu terkait dengan bagaimana karakteristik baduta. Baduta itu apa ya singkatannya? Bawah 2 tahun ya, jadi dia bukan 2 tahun ke atas, jadi sampai 2 tahun. Jadi karakteristiknya seperti apa nanti akan kita sesuaikan dengan bagaimana kebutuhan MPASI itu sendiri. Kemudian kita harus tahu juga tahapan dalam pemberiannya, tahapan pemberian makan MPASI. Karena tidak langsung ya anak itu langsung kita berikan makan seperti kita, itu butuh tahapan, nanti akan kita sesuaikan dengan usianya. Dan nantinya harapannya teman-teman bisa melakukan bagaimana cara menghitung kebutuhan gizi gitu ya, baik energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Dan nantinya kalau sudah praktikum, teman-teman diharapkan bisa membuat menu khusus untuk anak MPASI dalam waktu sehari gitu ya. Oke. Jadi makanan pendamping ASI itu sendiri adalah apa? Jadi proses pemberian makan ketika bayi itu sudah usianya lebih dari 6 bulan. Kenapa kok demikian? Coba kita lihat menggunakan grafik ini. Dari grafik ini apakah ada yang bisa menjelaskan? Ini adalah energi per hari dan yang di bawah ini adalah usia. Kira-kira penjelasan dari grafik ini seperti apa? Ada yang bisa membantu menjawab? Kuning ini adalah dari ASI, energi dari ASI, dan putih ini adalah sisanya. Kira-kira apakah dari teman-teman tahu maksud dari grafik ini? Kira-kira gimana? Oke, Dek, silahkan. Untuk bayi yang di bawah 6 bulan kan masih diberikan ASI, Bu. Jadi di situ di grafik menunjukkan untuk 0 sampai 2 bulan itu diberikan sekitar 600-an energi, yaitu berasal dari ASI. Kemudian untuk yang usia 6 bulan ke atas itu sudah diberikan itu tadi MPASI. MPASI, oke. Ya, jadi kita lihat ya berdasarkan grafik diketahui bahwa kebutuhan anak setiap bulannya akan meningkat ya, meningkat. Jadi kebutuhan semakin usia anak semakin besar itu meningkat. Sedangkan kalau kemarin dari ASI eksklusif, berarti anaknya hanya minum ASI aja ya, itu hanya sekitar 400 kilokalori, mentok sampai sekitar 500 kilokalori. Sehingga apa yang terjadi? Ada gap antara ASI dengan kebutuhannya, seperti ini ya. Jadi yang putih ini, area putih ini bisa kita cukupi dengan pemberian MPASI atau makanan lain selain ASI, bisa dalam bentuk minuman maupun makanan gitu ya. Jadi memang karena kebutuhan bayi yang meningkat, namun kalau cuma dipenuhi dari ASI itu tidak cukup, sehingga butuh penambahan dari MPASI. Oke, berikutnya alasan lain kenapa kok perlu MPASI gitu ya. Kita kaitkan dengan kebutuhan dari zat besi gitu ya. Zat besi kita lihat ini adalah absorpsi dari zat besi, dan yang di bawah ini seperti tadi adalah usia. Sedangkan yang warna pink, grafik pink ini adalah zat besi cadangan dari ibunya dulu ya, dari ibunya ketika masa kehamilan. Dan yang warna kuning seperti tadi adalah zat besi yang diperoleh dari ASI. Sehingga kesimpulannya apa di sini deh? Semakin bertambahnya usia maka penyerapan zat besinya sudah tidak ada cadangan dari ibunya, ya. dari ASInya juga sudah tidak begitu banyak yang terserap, jadi butuh asupan dari makanan dan minuman lain. Oke, jadi memang karena dari cadangan ketika ibunya hamil itu sudah tinggal habis, semakin lama di usia 4 bulan itu semakin turun. Kemudian ASI itu ternyata kandungan zat besinya itu tidak terlalu banyak, sehingga butuh zat besi ya dari sumber makanan, sumber lain. Berarti ada makanan yang mengandung zat besi. Kira-kiranya apa? Ada yang tahu? Makanan sumber zat besi.
daging merah atau hampir keseluruhan protein hewani itu mengandung tinggi zat gizi, gitu ya. Jadi sehingga dari gap ini, warna putih ini perlu kita tambah dari makanan ya, dari luar selain ASI, gitu ya. Oke. Jadi itu adalah alasan pemberian MPASI itu harus dilakukan start di usia 6 bulan karena cadangan dari ibunya sudah habis dari lahir. Kemudian ternyata banyak sekali masalah yang kita temukan. Ini saya ambil data dari WHO, dari di dunia. Ditemukan bahwa ternyata masih banyak anak yang mengalami ini stunting. Ada yang tahu stunting? Tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Oke. Kemudian karena undernutrition tadi, stunting, jadi ternyata angka kematian anak itu cukup tinggi, gitu ya, sampai 45% gitu kan kematian di dunia. Kemudian setelah ditelusuri, ditemukan bahwa salah satu penyebab dari undernutrition stunting ini adalah kurang dari seperempat anak ya, seperempat anak itu mengalami apa nih? Mendapatkan MPASI yang kurang beragam gitu ya. Jadi faktor penyebab malnutrisi ini adalah MPASI yang tidak beragam atau makanan yang diasup itu kurang beragam. Kenapa kok kurang beragam menyebabkan malnutrisi? Iya, jadi tidak ada superfood ya, tidak ada salah satu makanan tuh yang sempurna. Jadi asupan zat gizi baik makro maupun mikro itu didapat ketika kita memberikan anak itu makanan yang beraneka ragam. Nanti kita akan belajar keanekaragaman dalam pemberian MPASI. Berikutnya bahwa ada beberapa syarat dalam pemberian MPASI, ada 4. Yang pertama adalah ini adalah tepat waktunya. Ini terpotong ya, ini tepat waktu. Kira-kira dari teman-teman di sini kira-kira MPASI diberikan tepat waktunya itu gimana? Kalian mengartikan? Kapan bayi diberikan MPASI? Di atas 3 ke 6? Nah, jadi start from 6 months. Jadi sebaiknya yang namanya tepat waktu itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat gitu ya, not too early or too late gitu ya. Jadi tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Untuk melihat ketepatan waktu, biasanya usia 6 bulan anak-anak itu sudah memberikan beberapa pertanda. Salah satunya adalah kita lihat kesiapan MPASI-nya. Biasanya anak itu sudah bisa mengendalikan lidahnya, karena konsepnya kalau orang makan itu pastinya ada motion atau pergerakan dari oral lidahnya, nggak hanya gigi tapi lidahnya bisa menggerakkan makanan sehingga bisa menelan gitu ya. Beda ya antara menelan air ASI dengan menelan untuk makanan. Kemudian ada bisa melakukan gerakan mengunyah, walaupun anak belum tumbuh giginya, mereka bisa mengunyah itu dengan gusi-gusinya. Jadi jangan salah tangkap ketika misalnya anaknya belum tumbuh gigi berarti nggak bisa diberikan MPASI, itu salah. Kita harus memberikannya sesuai dengan usia, walaupun misalnya giginya baru 1, 2 atau mungkin belum tumbuh, karena setiap anak itu pertumbuhan giginya waktunya beda-beda. Kemudian mungkin ini suka memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, jadi oral, jadi fase oral, jadi mainan dimasukkan ke dalam mulut atau mungkin tangannya gitu ya. Dan mungkin juga sudah mulai interest terhadap makanan orang lain. Ketika lihat makanan jadi pengen mengambil, dimasukkan ke dalam mulut. Itulah salah satu tanda kesiapan. Dan yang paling penting ini ya, pencernaannya sudah matang. Jadi sistem pencernaannya, lambungnya, ususnya, dan lain-lain itu sudah cukup bisa untuk mencerna makanan. Karena takutnya kalau terlalu awal, sedangkan ukuran perut bayi itu kan kecil ya, kalau diberikan makanan dan kemampuan untuk mencernanya kurang, takutnya terjadi masalah pencernaan dalam anak gitu ya.
Kemudian ketika awal pemberian, pastikan bahwa yang kita berikan itu adalah menu lengkap atau sudah mixture. Kita hindari menggunakan single food. Ada yang tahu single food itu maksudnya seperti apa? Satu jenis, saya contohnya apa? Nasi saja, atau mungkin pisang aja, atau mungkin pepaya pura aja. Mungkin bisa dalam satu waktu makan, tapi tidak makan-makan berikutnya. Menu lengkap itu seperti apa? Sudah, ya, ada karbo, ada protein, ya, semuanya lengkap. Kenapa kok kita berikan lengkap? Enggak, satu-satu dulu. Biar kebutuhannya tercukupi, itu tadi ya. Berikutnya adalah harus adekuat. Adekuat di sini tuh cukup. Cukup itu banyak ya faktornya ya. Ada cukup kita lihat disesuaikan dengan usianya. Kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama 6 sampai 8 bulan, keduanya 9 bulan sampai 11, dan yang ketiga setahun ke atas sampai dia usia 2 tahun. Tapi perlu diperhatikan bahwa keseluruhan usia ini pastinya tetap diberikan ASI, namanya MPASI, makan pendamping ASI. Jadi ASI tetap diberikan. Yang membedakan adalah apanya? Yang membedakan apa? Jumlahnya meningkat, makin lama meningkat. Kemudian teksturnya meningkat juga ya. Dari apa? Pertama ketika 6 bulan diberikan makanan lumak, bubur ya, saring. Kemudian berikutnya ditingkatkan menjadi cincang, tim cincang. Kemudian baru bisa naik ke makanan biasa seperti keluarga yang lainnya. Dan juga mungkin di usia 9 bulan bisa ditambahkan dengan, karena motoriknya sudah bisa mampu, tadi bisa menggunakan finger food. Dan juga karena jumlahnya ditingkatkan, maka frekuensinya pun juga meningkat gitu ya. Yang pertama diberikan 2 kali sehari, berikutnya bisa 3 kali dan plus snack gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan anaknya daya terimanya seperti apa. Nah, ini adalah isi piringku dari anak ya, isi piringku dari anak balita. Mungkin kita bandingkan dulu dengan isi piringku. Isi piringku tuh pernah lihat ya? Kalau kita orang dewasa ini, orang dewasa proporsi yang terbesar apa? Iya, makan pokok sayur ya. Kalau anak-anak, ini anak balita. Hampir mirip ya, bedanya di hewan. Sedangkan yang berbeda di sini adalah di PMBA yang anak usia balita. Di sini ada tambahan. Kira-kira apa yang spesifik di sini tambahannya? Kacang-kacangan, tempe olahannya. Dan juga di sini mungkin tidak dicantumkan ada yang namanya pemberian minyak ya. Jadi jangan lupa bahwa kalau anak MPASI itu proporsi lemaknya itu akan cukup tinggi jika dibandingkan ketika masa yang lebih dewasa, anak yang lebih dewasa. Oleh karena itu ketika MPASI pastinya kita akan memberikan tambahan dari minyak ya, penukarnya minyak, tapi tidak harus minyak, bisa diganti menjadi apa? Santan ya, santan atau mungkin kaldu, sumber minyak yang lain ya, atau mentega atau minyak untuk menumis dan lain-lain. Kita perhatikan ini adalah usia 6 sampai 8 bulan. Kita lihat ya, secara tekstur kita berikan yang saring ya. Pernah lihat ya bubur disaring ya, seperti ini. Jadi makanan dimasak dulu kemudian baru disaring atau mungkin di blender. Tapi di blender biasanya terlalu halus, jadi disarankan untuk disaring. Kemudian makanannya dicincang, baru kemudian bisa makanan seperti keluarga. Kita lihat yang menjadi fokus saya di sini adalah terkait dengan proporsi pemberian MPASI-nya. Proporsi pemberian
proporsi pemberian MPASI. Nih, kita lihat lingkaran-lingkaran ini ya. Lingkaran. Jadi dalam waktu sehari nantinya kita akan menghitung kebutuhan energi anak ya. Tapi kebutuhan energi tadi sehari tidak sepenuhnya kita berikan untuk makanannya, karena yang namanya MPASI berarti tetap diberikan ASI. Oleh karena itu kita harus membagi menjadi beberapa dua proporsi. Proporsi untuk ASI dan proporsi untuk MPASI. Masing-masing usia akan beda. Yang membedakan apa? Proporsi ASI itu semakin usianya meningkat akan semakin menurun ya, karena setelah usia 2 tahun ke atas akan stop ASINya, jadi full dari makanan. Mereka akan belajar gitu ya, jadi sudah berhenti, sudah disapi gitu ya. Jadi proporsi ASINya mulai dari 70-30, kemudian 50-50 sampai nantinya 30 itu cuma dari ASI, sisanya dari makanan. Jadi anak-anak harus belajar untuk makan yang lebih banyak. Baik. Oke, jadi sudah saya jelaskan ya tadi bahwa kalau makronutriennya sebenarnya kalau karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin itu sama saja kebutuhannya. Namun yang tinggi adalah di bagian lemaknya ya, persentase di bagian lemak gitu ya. Jadi lemak ini mempunyai proporsi yang lebih tinggi. Sedangkan yang perlu kita kurangi di sini adalah lebih ke proporsi dari serat. Kenapa kok serat kita berikan sedikit? Kemampuan pencernaannya bisa, oke. Ada yang lain lagi? Bahwa serat itu mengenyangkan. Takutnya belum terpenuhi kecukupan gizinya, tapi anak sudah kenyang. Dan juga serat ini sifatnya adalah sebagai perkenalan saja. Jadi sayur dan buah ini perkenalan. Karena yang lebih esensial adalah lemak dan protein, karena kaitannya dengan pertumbuhan otak juga ya, perkembangan dan pertumbuhan. Kemudian serat ini perlu diingat bahwa serat itu mempunyai contohnya. Serat itu mengandung fitat. Fitat itu apa? Bisa menghambat penyerapan zat gizi apa? Zat gizi apa? Ada yang ingat? Yang sangat penting kita bahas di awal tadi, zat besi ya, zat besi. Jadi tidak hanya tanin ya, fitat itu juga senyawa yang menghambat penyerapan dari zat besi. Padahal zat besi kan dibutuhkan untuk anak ya. Kemudian kita cek lagi di AKG, dan ini berdasarkan AKG bahwa masing-masing kelompok usia 6-11 dan setahun ke atas ini memiliki energi dari setiap meningkatnya anak itu nanti akan meningkat energinya. Dan ini adalah kalau teman-teman menghitung kebutuhan zat gizinya. Jadi proporsi lemaknya biasanya berapa persen? Lemak yang normal itu berapa persen? 20-25. Kalau di MPASI kita bisa tingkatkan sampai 45% atau bisa kita ratakan jadi 40%. Nah, kita bisa gunakan 40% dan sisanya kita gunakan untuk zat gizi yang lainnya, gitu ya. Nah, ini adalah rumus perhitungannya. Ini saya menggunakan rumus WHO. Sebenarnya ada banyak sekali cara rumus untuk menghitung, tapi menurut saya ini yang paling mendekati dengan AKG kalau dibandingkan dengan rumus yang lainnya. Jadi dengan cara kita mengalihkan BMR atau basal metabolit dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sini tinggal sudah ada tersedia faktornya, gitu ya. Dan yang membedakan data yang perlu kita dapat adalah jenis kelamin dan juga berat badannya. Oke. Nanti kita akan mencoba menghitung ya. Oke. Kita latihan soal ya. Tadi sudah. Ini ada anak usia 7 bulan, laki-laki berat badannya 8,3, panjang badannya 70. Hitung kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Ini sudah ada, saya berikan contoh persentasenya, rumusnya sudah ada di sini, tinggal teman-teman kerjakan. Kira-kira ada yang berani untuk mengerjakan ke depan?
Oke, ada yang bisa? Nanti mungkin bisa dibantu temannya ya yang duduk ya. Oke, silahkan. Laki-laki, kalau laki-laki menggunakan yang mana? Ya, boleh. Energi ya. Jangan disentuh. Maksudnya tangannya. Teman yang lainnya minta tolong bantu menghitung ya. Oke, tolong di 505. Nanti dikalikan dulu kan dengan faktornya, faktor berikutnya, faktor stres itu, faktor maksimum. Kalau ini berapa totalnya? Oke. 505. Oke. Hasilnya berapa? Oke teman-teman, saya harap teman-teman bisa memahami perkuliahan hari ini. Namun mungkin akan saya berikan penugasan ya, penugasan. Silahkan teman-teman untuk mencari jurnal boleh internasional atau nasional. Tapi paling tidak cari yang internasional ya, lebih baik. Kemudian silahkan teman-teman mencari dengan topik beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pemberian MPASI gitu ya. Nanti silahkan dikerjakan sesuai dengan sistematika yang sudah saya share. Nanti akan saya share buku panduannya. Kemudian akan kita presentasikan di pertemuan berikutnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa lagi berikutnya, pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.